Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram al-Muhtaram walidah Ibu Nyai Haja Ida Farida barakallahu fiha, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para ustadzat yang hadir menyejukkan majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang menjadi sebab turunnya rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak pulang dari sini kecuali dapat tuh apa yang tadi kita ucapkan dalam doa, dalam bait doa khatmil Quran, Allahumma rzuqna fi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Pulang dari sini dalam setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan pemanis. Dan pemanis yang paling afdal, yang paling nikmat adalah halawatul imani wal Islam. Pulang dari sini merasakan lebih-lebih lagi manisnya iman dan Islam. Sholatnya jadi lebih nikmat, ngajinya jadi lebih nikmat, bakti kepada suaminya jadi lebih nikmat, mencintai anak-anak jadi terasa lebih nikmat. Kehidupannya selama dilakukan untuk Allah, nikmat iman dan Islam lebih terasa lagi manisnya insyaallah. Wa fi kulli kalimatin karamah. Setiap dari kata dalam Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan karamah. Kalau nggak dapat karamah, kita dapat istiqomah insyaallah. Wa bi kulli ayatin sa'adah. Setiap ayat yang dibaca, ada berapa ayat tuh tadi yang kita baca dari surah At-Takasur sampai kepada akhir surah Al-Baqarah? Berapa ayat yang kita baca? Mudah-mudahan dari setiap ayatnya kita dapat kebahagiaan. Karena nggak ada orang yang nggak pengen bahagia. Semua dari kita pengen bahagia. Fid dini wad dunya wal akhirah. Bahagianya jangan cuma di dunia, bahagianya dunia akhirat insyaallah. Kemudian wa fi kulli suratin salamah. Dari setiap surah yang kita baca, dari setiap surat yang kita baca, Allah karuniakan kepada kita keselamatan. Selamat dunia dan selamat akhirat. Wa fi kulli juz'in jazaa. Dalam setiap juznya, dalam Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Dan sudah kita hatamkan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih buat kita balasan kebaikan minimal sejumlah juz dalam Al-Quran. Tapi Allah yudha'if liman yasha. Allah itu maha melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah kasihnya lebih dari itu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ngikutin aja nih di susunan acaranya tausiyah, ya. Bukan kitab. Jadi muridnya bawa kitab, kita kagak bawa. Karena ngikutin aja, kita ngikutin pokoknya dah. Nah terus kita takkid lagi, nanya lagi ke Bu Nyai tadi, gimana kita mau ngaji kitab apa mau tausiah? Kata Bu Nyai tausiah aja dah. Yang apa-apa dah begitu. Kita ngikutin, ya. Baik, insyaallah sama. Maka saya tertarik ibu-ibu sekalian untuk kita sama-sama ngaji tentang tafsir surah At-Takasur. Ini kan kita kalau lagi khatmul Quran, surat yang kita baca awalnya At-Takasur. Betul ya? Apa tuh artinya At-Takasur? Bermegah-megahan. Takasur artinya kalau dalam bahasa Indonesia bermegah-megahan.
berbangga-banggaan, main banyak-banyakan. Ya. Saya mengambil dari kitab At-Tafsir Al-Munir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan sesungguhnya telah melalaikan kamu. Manusia Allah ciptakan di dalam hatinya suka nyombong, suka berbangga-banggaan. Apa yang dia banggakan? Berbangga-bangga pertama dengan harta. Dan banyak-banyakan tuh, tas main cakep-cakepan, gelang main berat-beratan, cincin main gede-gedean, majelis taklim seragam main cakep-cakepan. Betul ya? Bangga-banggaan harta. Kontrakan main banyak-banyakan. Biar kata kontrakan cuma atu, bikin aja pintu yang banyak. Kalau ditanya punya kontrakan berapa pintu? 5. Padahal 1 tapi pintunya 5. Bangga-banggaan dengan harta. Kemudian berbangga-banggaan dengan anak. Berbangga-banggaan dengan anak. Nih orang kafir jahiliyah atau orang Arab jahiliyah. Pada zaman itu mereka anak main banyak-banyakan. Lain nama orang sekarang, anak main dikit-dikitan. Betul ya? Betul. Emang zaman udah kebalik, makanya karena zaman kebalik kita jadi pusing. Zaman dulu orang main banyak-banyakan anak, tapi yang dibangga-banggain bukan kesolehan anaknya, bukan. Yang diceritakan bukan tentang kebaikan-kebaikan anaknya untuk urusan agama dan akhirat, bukan. Tapi banyak-banyakan anak terus cerita, ini anak kita yang satu kerjaannya ini. Ini anak kita yang satu udah punya ini. Ini anak kita yang satu udah jadi ini di kantornya. Tuh, suka membangga-banggakan untuk urusan dunia. Wal a'wan. Suka berbangga-banggaan, main banyak-banyakan teman. Ya, nih kita circle pertemanannya keren nih, orang kaya semua. Kita nggak mau kalau nggak kumpul sama orang yang sama kita. Terus ada lagi nggak level, iya benar. Terus ada lagi yang bilang kalau kita nggak begitu, kita mah temen arisannya tuh yang demennya nongkinya di sono noh. Nggak level kita nongki di Tebet, baru Tebet. Kita di sono noh, yang cakepan dikit Menteng. Ada lagi yang bilang kalau kita mah nggak main dah tuh nongkrong, kita mainnya sosial media. Follower kita udah banyak, subscriber kita udah banyak. Mereka bangga-banggaan tentang itu. Yang artinya apa? Berbangga-bangga dengan hal-hal duniawi seperti ini bahayanya mampu melalaikan kita dari taat kepada Allah. Ya kan? Kalau orang sudah bangga, dia senang berbangga-bangga dengan harta, yang akan dia kerjakan nyari harta mulu. Lalai akhirnya sama taat, lalai akhirnya sama ibadah. Orang berbangga-bangga dengan teman, kerjaannya nyari temen aja, dia nggak ibadah. Berbangga-bangga lagi sama anak-anak, kerjaannya nambah anak aja. Ya, dia lupa sama ibadah. Ya, maka berbangga-bangga seperti ini sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat melalaikan. Hatta zurtumul maqabir. Tapi banyak orang yang gak sadar, banyak orang yang terlena, banyak orang yang terbuai. Sampai akhirnya kamu akan tahu, kamu akan sadar sampai nanti kamu masuk ke dalam kubur. Pas lagi hidup mah apa bahasanya, candu gitu. Candu nggak kerasa udah tua masih aja cincinnya berat, udah tua masih
masih aja dibangga-banggain tuh hartanya, akhirnya habis umurnya dia tutup usia baru tahu, oh ternyata selama ini saya dilalaikan oleh sifat berbangga-bangga seperti itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, kamu gak bakal sadar dengan perbuatan itu sampai nanti kamu masuk ke dalam kubur baru tuh kerasa. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, yatba'ul mayyit thalathah fayarji ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Orang kalau udah meninggal akan diikutin sama 3 temannya. 2 bakal balik, 1 bakal nemenin dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 yang akan nganter dia ke kuburan, pertama adalah keluarga nganter semua. Yang kedua hartanya masih ikut tuh. Kalau dia punya mobil, mobilnya masih dibawa, kerandanya masih ikut, tikernya masih ikut, kan begitu. Fayarji ahluhu wa maluhu. Kalau dia udah masuk ke liang lahat, semuanya bakal balik. Semuanya bakal pergi meninggalkan dia. Sampai tikar yang membungkus dia emang ditinggal di dalam? Enggak. Keluarga ada yang mau nginep? Enggak ada. Katanya cinta mati sama kita mati ditinggal ntar. Ya, tinggalin semuanya. Wa yabqa amaluhu. Yang akan sisa menemani dia adalah amalnya, baik amal soleh maupun amal buruk. Itu bakal dia bawa tuh. Itu bekal yang sesungguhnya. Makanya ntar dia baru sadar ketika melihat catatan amalnya, ketika merasakan fitnatul qabr, itu baru kerasa tuh. Oh ternyata selama ini saya terlalaikan dengan perbuatan seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Nabi Muhammad SAW di awal itu Nabi Muhammad melarang ziarah kubur, Bu. Di awal Nabi Muhammad SAW melarang ziarah kubur. Tetapi setelah itu Nabi Muhammad SAW memperbolehkan. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuru al kuburo. Kalau sekarang, maka sekarang ziarah deh ke kubur. Ziarah pada ke kubur, fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena kuburan kalau kita ziarahin membuat hati kita itu apa ya? Bahasanya ya Allah, ntar tempat pulang kita begini dah. Ntar tempat tidur terakhir kita begini deh. Akhirnya mati rasa sama dunia. Berkurang tuh cintanya kita pada dunia tuh, akhirnya luntur sedikit demi sedikit, membuat kehidupan kita zuhud, sederhana. Wa tuzakkiru al-akhirah, membuat kita ingat sama kampung kita ntar akhirat. Ya, nyusul, ntar kita nyusul. Mau duluan, belakangan. Ya begitu. Jadi kata Nabi Muhammad, kita diperintahkan atau disunahkan untuk ziarah kubur karena ziarah kubur dapat membuat kita hidupnya jadi lebih sederhana. Yang masih pada cinta dunia besok berangkat kemana ya? Ke kuburan. Ziarah kubur, ya, ziarah kubur, ya. Mudah-mudahan dengan ziarah kubur tuh kecintaan kita dengan dunia luntur, jadi ingat sama kampung akhirat, ya. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, nih saya karena tinggalnya di kampung, ya, jadi masih kental tuh budaya-budaya ziarah kubur tapi yang berbau-bau syirik. Ya, orang banyak yang belum paham nih tentang hakikat ziarah kubur. Hakikat ziarah kubur, kita mendoakan, beristighfar untuk siapa? Untuk orang yang ada di dalam kubur. Tapi kebanyakan orang sekarang pergi ziarah kubur untuk minta dunia. Terbalik, orang yang ada di dalam kubur suruh ngasih ke dia. Ya, ngasih sugih, kaya ya, minta warungnya rame, minta dagangannya laris, minta jodohnya deket, iya kan, begitu ya. Nah, maka kalau orang di kampung itu masih kental, Bu, yang seperti itu. Mereka nggak paham tentang artinya ziarah kubur gimana. Akhirnya pulang tuh bawa tanah kuburan. Akhirnya pulang tuh bawa air, kayak gitu. Ya, jadi kita harus paham bahwasanya ketika kita berziarah kubur, yang kita minta adalah kepada Allah, istighfar, kemudian kita minta agar dosa-dosa ahli kubur itu diampuni. Baik.
Kemudian ayat berikutnya, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada pengulangan tuh, kalla. Ya, kalimat kalla diulang dalam ayat ini. Apa artinya kalla? Artinya apa? Sekali-kali jangan begitu dah. Jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kamu akan ngerti ntar. Cuma kemudian diulangi lagi, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, kamu akan mengerti. Kalla diulang dalam dua ayat ini, bahkan ayat setelahnya masih mengulang lagi, artinya adalah tanbihan, peringatan untuk kita. Emang benar-benar sifat berbangga-banggaan itu nggak ada baik-baiknya. Sifat melalaikan itu nggak ada baik-baiknya. Kenapa? Karena bisa membuat kita meremehkan urusan akhirat. Baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Sebab andai kamu mengetahui tentang kesungguhan yang akan terjadi nanti, hakikat yang akan terjadi nanti, apa itu? Kehidupan akhirat. Ini kan orang yang banyak berbangga-banggaan dengan harta, berbangga-banggaan dengan anak keturunan, berbangga-banggaan dengan kawan, berbangga-banggaan dengan kedudukan, seakan-akan dia itu hidup di dunia tuh selamanya, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Maka diingatkan Allah dalam Al-Quran, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu nanti bakal tahu tentang hakikat apa yang terjadi, kehidupan setelah yang sementara ini, apa yang akan terjadi nanti, lihat nanti, begitu ya. La tarawunnal jahim, apa yang akan kamu lihat sehingga kamu menyesal? Allah memberikan wa'id di sini. Wa'id itu artinya ancaman. Apa? Kamu akan menyesal ketika kamu melihat dahsyatnya api neraka di akhirat. Dahsyatnya api neraka di akhirat. Maka dikatakan kan, yang menjaga neraka malaikat siapa? Malaikat Malik. Baru melihat malaikat yang menjaga saja udah kerasa azabnya neraka. Baru ngelihat malaikat yang menjaga udah langsung kerasa azabnya neraka. Begitu juga dengan surga. Siapa yang jaga surga? Malaikat Ridwan. Baru ngelihat malaikat Ridwan udah kerasa nikmatnya surga. Kita mau masuk mana nih? Surga insya Allah semuanya. Insya Allah. Ya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, kamu akan melihat dengan matamu sendiri. Bahkan kamu akan merasakan apa yang ada di dalam neraka daripada azab-azabnya, daripada siksa-siksanya. Kenapa siksa Allah berikan dalam neraka? Sebab daripada maksiat dan dosa yang kamu kerjakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti di akhirat nih, keniscayaan setiap dari kita akan ditanya tentang nikmat yang udah Allah kasih buat dia. Berapa nikmat yang Allah kasih kepada kita? Banyak ya Bu? Banyak. Itu nanti akan ditanya semuanya. Dari nikmat badan, Allah kasih kita sehat. Sehatnya dipakai buat apa? Nikmat waktu, Allah kasih kita kesenggangan waktu, dipakai buat apa? Setiap detiknya akan Allah tanya, setiap menitnya akan kita pertanggungjawabkan, setiap jamnya, harinya, bulannya. Ngomong-ngomong udah berapa tahun sekarang kita? Setiap itu akan ditanya oleh Allah. Kemudian makul wa masyrub, apa yang kita makan, apa yang kita telan, itu akan ditanya sama Allah. Apa yang kita minum, apa yang kita teguk dari air, itu akan ditanya oleh Allah. Wa maskan, tempat tinggal kita pakai buat apa? Tempat tinggal kita pakai buat ibadah, tempat tinggal kita pakai buat beramal saleh, ataupun sebaliknya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat ketika mendapatkan ayat ini, para sahabat nanya Bu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyu na'imin nus'alu anhu. Wahai Nabi Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam, nikmat apa sih yang bakal Allah ungkit-ungkit ntar di akhirat kepada kita? Kalau bedanya kita sama sahabat gini nih. Sahabat kritis, Bu. Datang wahyu, mereka langsung ngaca kepada diri mereka. Nih kira-kira ntar apa yang bakal ditanya sih dari saya? Emang saya punya apa sih? Emang saya bermegah-megahan dengan cara apa sih? Mereka nanya, ayyun na'imin nus'alu anhu ya Rasulullah. Nikmat apa lagi ya Rasulullah yang akan Allah tanya kepada kami? Terus mereka langsung bilang, al-ma'u wat tamr. Air dan korma yang kita miliki ya Rasulullah. Tandanya mereka cuma punya air dan korma aja. Cuma begini ya Rasulullah, apa masih ditanya juga? Wa suyufuna ala riqabina ya Rasulullah. Pedang kami yang ada bersama kami untuk berjihad di jalan Allah, ini apa bakal ditanya juga ya Rasulullah? Wal adu hadir, sedangkan musuh-musuh Islam ada di depan mata kami. Artinya pedang kami ini sudah pasti kami pakai untuk berperang di jalan Allah. Apa iya masih ditanya juga ya Rasulullah? Fa'an ayyi na'imin nus'al. Kemudian atas nikmat apa sih yang akan Allah tanya kepada kami? Qal amma in dzalika sayakun. Yang akan Allah tanya itu air yang kamu minum jadi apa? Jadi tenaganya dipakai buat apa? Korma yang kamu telan jadi apa? Jadi tenaganya dipakai buat apa? Pedang yang ada bersamamu untuk berjihad, jihad untuk siapa? Itu yang akan Allah tanya. Ya, maka ibu-ibu sekalian, semua yang kita miliki adalah titipan. Harus kita fahami bersama-sama. Semua yang kita miliki adalah titipan. Kalau kita dikasih titipan, suatu saat yang menitipkan akan mengambil. Gak cuma ngambil, nanya. Yang kita titipin dipakai buat apa? Betul ya? Seperti itu. Maka kalau kita punya keyakinan seperti ini, kita kuatkan akidah kita, semua dari kita adalah titipan, insya Allah akan kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita syukuri dengan sebaik-baiknya, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kepada fiqhul hayah, kita ambil pelajarannya langsung secara menyeluruh. Yang pertama, surah At-Takatsur melarang, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk meninggalkan amal solih dan meninggalkan persiapan kita menuju akhirat. Ya, jadi Allah Ta'ala melarang kita, jangan sampai kita ninggalin kesempatan untuk berbuat amal solih. Ibu kalau ditanya, mau hari ini Sabtu nih, ada jadwal ngaji di Ar-Rahmah, tapi ada yang ngajak pergi ke Tamjid, katanya baru gajian, kalau ikut kita ntar dapat gamis atuh. Enggak kita mau ngaji, dua. Kalau ditawarin begitu, ngaji apa tamjid? Kita jadi galau deh ya. Kalau ngaji kan masih ada besok-besok lagi. Kalau ke tamjid belum tentu besok dia nawarin lagi. Ya itu kalau begitu kan kita terlalu pede. Ya kalau 2 minggu lagi kita masih hidup, betul gak? Betul. Ya, kalau kita milih ke tamjid, kita dapat baju 2 kalau kepake. Betul Bu? Jadi sekali lagi saya tanya, kalau ada yang ngajak ke tamjid beliin gamis 2 pengaji, mau yang mana? Masih bingung deh. Allah nih melarang, ya, melarang untuk kita meninggalkan kesempatan untuk melakukan amal saleh dan meninggalkan kesempatan untuk kita bersiap menuju akhirat, ya. Kemudian Allah Ta'ala mencela perbuatan bermegah-megahan dari harta, ya, kemudian dari anak keturunan dan lain-lain sebagainya, yang kelak akan kita sadari sampai kita mati dan masuk ke dalam kubur. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah gak pernah ngasih deadline kita ibadah, gak pernah ada tuh. Wa'bud rabbaka sampai tua, enggak. Wa'bud rabbaka sampai nikah, enggak. Ibadah deh sampai nikah. Ntar kalau udah nikah terserah, enggak. Ibadah sampai tua, ntar kalau udah tua nikmatin aja hidup, enggak.
Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah sampai datang kepada kita kematian. Tuh, gak pernah ada deadline-nya buat kita ibadah, terus harus kita kerjakan sampai nanti kita udah gak bisa lagi melaksanakan. Kapan? Waktu mati. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala belum pernah sebutkan tuh kata makabir dalam surah-surah Al-Quran selain At-Takasur ini. Jadi cuma At-Takasur yang ada ayat Allah menyebutkan makabir. Hatta zurtumul makabir. Ya, maka ziarah kubur merupakan obat yang paling mujarab lil qalbil qasi, untuk hati yang kering dan keras. Nih, tanda-tanda hati kering dan keras tuh gimana? Susah nerima kebaikan, susah nangisin dosa, padahal mah cengeng. Ya, kalau ingat duit habis cengeng. Kalau denger laki ngomongin yang nyakitin cengeng. Nonton sinetron sedih nangis. Tapi kalau urusan dosa, nggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Ya nggak apa-apa, besok masih ada kesempatan buat berbuat baik. Ya nggak apa-apa, orang masih banyak yang bikin dosa lebih gede dari saya. Itu tanda hati mulai keras. Ya, jadi susah nerima kebaikan. Terus ketika mengingat dosa tuh nggak ada nyesel-nyeselnya. Maka ziarah kubur menjadi salah satu obat yang mujarab. Kemudian ibu-ibu sekalian, ulama mengatakan, ini bagusnya kitab At-Tafsir Al-Munir, setelah membahas tafsir dia ada fiqhul hayahnya, ada pelajaran-pelajaran yang diambil. Ulama mengatakan yambaghi li'ilajil qalbi salah satu umur. Kata para ulama, orang yang mau mengobati hatinya, dia hendaknya mengerjakan 3 hal penting buat kita. Setiap dari kita punya penyakit hati. Kenapa? Karena setiap seorang hamba melakukan dosa akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Siapa dari kita yang gak punya dosa? Adeh? Belah mana duduknya? Gak ada. Setiap dari kita melakukan dosa, dan satu dosa kita lakukan menjadi satu titik hitam di dalam hati. Berapa banyak yang dosa kita lakukan? Berapa banyak titik hitam dalam hati kita? Dan yang paling berbahaya apabila titik hitam itu berubah menjadi karat di dalam hati. Maka ini ada obatnya. Kalau ngomongin berobat, jangan mikirin badan doang. Gimana nih cara nurunin tensi kita? Gimana nih cara ngurusin badan kita? Gimana nih cara buat ngobatin gula kita, asam lambung kita? Ada yang lebih penting yang harus kita obatin adalah hati. Pertama, taatullah. Banyak-banyak berbuat taat kepada Allah. Ya, banyak berbuat taat kepada Allah. Wal iktsar min dzikril maut. Banyak-banyak ingat mati. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Kata Nabi Muhammad, banyak-banyak untuk ingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Mati. Ya, jadi banyak-banyak ingat mati. Ya Allah, kalau lihat orang Palestina, mereka dengan kematian begitu dekat. Betul ya Bu ya? Tapi kematian itu menjadi sesuatu yang mereka rindukan. Ada yang di sini merindukan kematian? Kita belum sampai pada tingkat itu. Betul? Betul. Maka ketika kita mengingat mati, ketika kita merindukan kematian, itu sudah menjadi obat hati yang paling mujarab. Ketika kita senang bertemu Allah dan Allah bahagia ketemu kita, tuh perjumpaan yang paling indah. Wa ziyarati quburi amwatil muslimin. Yang ketiga adalah ziarah kuburannya orang muslim. Dan yang lebih dianjurkan lagi, kuburannya para orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah. Ya, jadi 3 tuh. Mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang kedua banyak-banyak ingat mati, dan yang ketiga ziarah kubur. Baik. Kemudian yang terakhir,
Setiap manusia hari kiamat akan ditanya tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, tentang kenikmatan yang membuat mereka bermegah-megahan di dunia. Ya. Dan dikatakan di sini ada dua pertanyaan yang akan Allah sampaikan. Yang pertama, pertanyaan yang akan Allah tanya kepada orang-orang kafir. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan celaan. Ya, jadi Allah akan tanya tentang nikmat kepada orang kafir, tetapi pertanyaan yang akan Allah sampaikan kepada orang kafir adalah pertanyaan-pertanyaan celaan. Ya. Allah celakakan mereka dengan pertanyaannya Allah. Sebab apa? Li'annahu qad taraka asyukra. Karena orang-orang kafir ketika mendapatkan nikmat, mereka enggak bersyukur. Bersyukur itu bukan dengan mengucap alhamdulillah saja ibu-ibu, enggak. Bersyukur itu adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan, mempergunakan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah pakai dipakai untuk maksiat, tandanya enggak bersyukur. Nikmat yang Allah pakai dibuat untuk mengerjakan dosa, tandanya tidak bersyukur. Dan yang kedua, Allah akan tanya kepada orang mukmin. Tetapi pertanyaan yang akan Allah berikan kepada orang mukmin adalah su'alut tasyrif, pertanyaan yang memuliakan. Allah akan tanya pertanyaan, tapi pertanyaan itu membuat orang mukmin itu menjadi mulia. Sebab apa? Dengan nikmat yang Allah beri, dia bersyukur. Dia memanfaatkan itu untuk hal-hal ketaatan kepada Allah. Tinggal kita nih nanti mauqif kita di mana, tempat berdiri kita di mana, kelompok kita nanti di akhirat masuk ke yang mana, masuk ke yang tidak memanfaatkan itu untuk ketaatan kepada Allah, atau yang memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang minal mu'mininal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya, mudah-mudahan dimanapun kita bermajlis, Allah berikan kepada kita keberkahan, Allah berikan kepada kita kebermanfaatan ilmu dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama
ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعل ذرياتنا ذريات مباركة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أعد إليهم بردا وسلاما اللهم بردا وسلاما على أهل فلسطين اللهم بردا وسلاما على أهل فلسطين اللهم بردا وسلاما على أهل غزة اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدني الله وإياكم جميعا إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته